Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya David Tobel Papan. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Guru Ria KBP. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah suatu bagian untuk modul. Mana modul yang saya pilih adalah modul untuk Naposo Bulung HKBP. Saya berharap kawan-kawan saya Naposo Bulung HKBP setelah mendengarkan video ini dapat menikuti dan dapat belajar dan dapat memahami agar Naposo Bulung HKBP semakin jaya dan dapat memajukan gereja KBP. Modul untuk pengajaran Naposo Bulung ini merupakan tugas pengganti dari TPL 1 STG HKBP yang seharusnya dilaksanakan berbagai lembaga negara dan swasta di sekitaran Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Akan tetapi mengingat virus COVID-19 yang melimpa seluruh dunia, maka PPL di lembaga terpaksa harus dibatalkan dan digantikan dengan pengerjaan modul. Modul ini diterbitkan dengan tujuan umum untuk menjadi sebuah pengajaran yang dapat kita pelajari dalam organisasi HKBP maupun di luar. Mana apa sih HKBP yang nantinya kelak kita akan terapkan di dalam kehidupan kita di organisasi gereja maupun di luar. Modul ini sangat dibutuhkan, sangat khusus untuk mendidik karakter Naposo Bulung HKBP agar semua yang mendengarkan modul ini dapat melakukan sesuai perintah Allah. Adapun tema dan topik yang saya pilih adalah garam dan terang dunia. Dalam Matius 5 ayat 13-14 dikatakan, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah garam dan terang dunia." Masalah peran Naposo Bulung HKBP selalu menjadi berita yang hangat di kalangan gereja. Banyak contoh yang sering muncul adalah di mana Naposo HKBP sudah memiliki keinginan untuk maju dan bertumbuh, tetapi sepertinya peran gereja kurang mendukung. Mengapa di suatu gereja ada Naposo Bulungnya yang maju dan ada yang tidak maju? Semua itu tergantung bagaimana peran gereja memperlakukan suatu Naposo. Para pendeta sering menyebutkan bahwa Naposo Bulung HKBP adalah bunga huria. Bunga seperti apakah ini? Istilah ini kadang hanya menjadi slogan yang tidak memiliki makna. Bahkan Naposo Bulung aja tidak mengerti apa artinya. Bunga adalah benda yang terindah di dunia ini. Bahkan kita sering menemukan di segala tempat bagaimana keindahan bunga ini. Hal ini juga diungkapkan dalam nats yang tertulis dalam Matius 6 ayat 28-29. Selain itu, bunga itu juga harum. Demikian Naposo Bulung harus dapat berperan sebagai bunga yang indah dan dapat memperindah sekitarnya, yang membuat nama gereja menjadi harum, di mana semakin banyak orang lain ingin dan senang datang ke gereja itu, kelihatannya indah. Hal ini juga sering dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 13-16 bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Nah, sebagai pertanyaan, bagaimana kita bisa berperan sebagai bunga, garam, dan terang? Tentu yang pertama kita harus banyak belajar dan memperlengkapi diri kita. Bagaimana kita dapat ingin menjadi garam dan terang dunia jika kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan? Tentu Naposo Bulung HKBP adalah tempat terbaik untuk kita belajar firman Tuhan, membangun karakter seorang Kristen. Naposo Bulung HKBP juga adalah universitas terbaik tempat kita belajar. Kita dapat belajar seperti komunikasi, kita belajar kepemimpinan, dan lain-lain. Selain itu, Naposo Bulung HKBP juga merupakan tempat kita membangun rasa syukur dan kebanggaan akan karunia Tuhan kita kepada kita sebagai orang Batak. Yang dimana masa muda adalah tempat kita menikmati keceriaan masa muda, membangun kekompakan dan persahabatan kita. Tentu dalam mengharapkan itu semua tidaklah hal yang mudah, tentu akan mengalami banyak proses. Tentu di antara kita banyak bertanya, apa saja yang dilakukan dalam melakukan Naposo Bulung HKBP agar dapat mencapai itu semua? Saya di sini mengambil ada beberapa cara yang agar Naposo Bulung dapat melakukannya itu semua. Yang pertama adalah pembinaan rohani, yang kedua adalah pembinaan kreativitas, yang ketiga adalah pelayanan diakonia, yang keempat adalah membangun kerjasama, yang kelima membantu orang tua dan para relado. Saya angkat pertama adalah pembinaan rohani.
Dalam hal ini kita dapat membina kerohanian kita, teman-teman kita untuk bertumbuh. Dalam hal ini kita lakukan dalam bentuk PA, ibadah, dan kebaktian. Dengan ini kita tumbuh menjadi pohon yang ditanam dan yang akan menghasilkan buah yang baik. Yang kedua adalah pembinaan kreativitas. Tujuan utamanya ini adalah untuk membina kreativitas baik dalam bernyanyi, olahraga, seni musik, dan lain-lain. Kembangkan potensi yang ada. Mari kita mengeluarkan apa saja yang kita miliki. Jangan kita menyembunyikan potensi yang diberikan Allah kepada kita. Yang ketiga, pelayanan diakonia. Seorang tokoh berkata yang bernama John Maxwell adalah bahwa kebanyakan orang tidak peduli seberapa besar yang Anda tahu atau miliki sampai mereka tahu seberapa besar Anda peduli. Ini adalah yang harus betul-betul kita tanamkan dan kita lakukan. Dan bagaimana kita menciptakan saling peduli di antara sesama Nafas Sulung HKBP. Yang keempat, membangun kerjasama. Kerjasama, keceriaan, dan acara keakraban sangat penting bagi Nafas Sulung HKBP. Jadi tingkatkanlah rasa persaudaraan dan kekompakan antara Nafas Sulung HKBP. Yang kelima, membantu orang tua dan para helado. Jangan lupa bahwa Nafas Sulung HKBP juga bertanggung jawab untuk membantu orang tua dan para helado dalam acara-acara huria seperti berajak pesta gereja, Natal, dan Paskah. Dan Nafas Sulung HKBP juga dapat berperan sebagai pelayanan. Baratnya sebagai contoh, pengajaran Nafas Sulung, ikut kebaktian dalam Nafas Sulung, mengajar sekolah minggu, dan melayani bagian dari pemain musik. Dan banyak lagi yang bisa kita lakukan. Tetapi menjadi pertanyaan, maka saudara bergabung di Nafas Sulung HKBP? Maka kita belajar? Maka saudara berbuat dan melakukan sesuatu? Atau saudara hanya mau sebagai penonton dan tukang kritik gereja? Suatu gereja akan harum jika suatu perkumpulan Nafas Sulung HKBP hidup. Jika para Nafas Sulung HKBP terbina oleh gereja dan tidak kena kejahatan, gereja akan harum kalau Nafas Sulung baik-baik dan sopan dan hormat. Demikian juga dalam keluarga menjadi indah karena Nafas Sulung HKBP sebagai bagian anggota keluarga itu baik dan berprestasi. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Anda memilih menjadi bunga yang mekar yang memberikan keindahan atau menjadi bunga yang layu yang siap dibuang dan dibakar? Pilihan ada bagi saudara, kawan saya Nafas Sulung HKBP. Ingatlah bahwa masa muda adalah masa yang terindah, masa Tuhan memanggil kita, masa yang penuh dengan cita-cita. Namun jika sudah lewat itu tidak bisa kembali. Ingat, kesempatan hanya satu kali. Jadi manfaatkanlah waktumu. Demikianlah video singkat yang saya buat. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat bagi kita semuanya. Semoga Tuhan melindungi kita. Horas.